Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Tetap semangat belajar di rumahnya. Kembali lagi bersama Ibu di pembelajaran tematik. Hari ini masih di tema 1, di subtema 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Minggu lalu kalian sudah belajar di subtema 1 yaitu tentang ciri-ciri pada makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu diantaranya adalah bernapas atau membutuhkan oksigen, kemudian berkembang biak, bergerak, kemudian membutuhkan makanan, tumbuh dan berkembang. Nah, kemudian yang termasuk ke dalam makhluk hidup itu ada manusia, ada tumbuhan, dan ada hewan. Nah, di subtema 2 ini kalian akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Disimak baik-baik ya videonya. Namun sebelum kalian belajar, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Doa di pagi hari. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Ya Allah, karena Engkau pagi-pagi dan karena Engkau sore-sore dan karena Allah hidupku dan karena Allah matiku dan kepadamulah kami semua kembali. Doa belajar. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Wahai Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kepintaran. Amin. Alhamdulillah, kegiatan berdoa sudah selesai ya. Yuk kita mulai kegiatan pembelajarannya. Agar lebih semangat, di sini Ibu punya lagu Kalau Kau Suka Hati. Kalian hafal tidak di rumah? Nah, kita simak videonya bareng-bareng dan ikuti ya agar lebih seru. Semangat lagi, kita tepuk semangat yuk. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Satu kali lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, kalian sudah sangat luar biasa dan sudah sangat semangat sekali ya. Kita mulai kegiatan pembelajarannya. Nah, di sini di hari kemarin kalian sudah belajar bersama Pak Agung tentang penjumlahan bilangan ribuan dengan teknik menyimpan. Bagaimana nih kalian sudah bisa belum? Semoga sudah bisa ya, sudah berlatih di rumah bersama ayah dan bunda. Nah, hari ini Bu Eli akan menjelaskan tentang sebelumnya kita harus cek perlengkapan dulu nih sebelum belajar. Coba dicek ya perlengkapan untuk belajarnya sudah ada di dekat kalian atau belum. Yang pertama yaitu siapkan buku tematik Bu Pena A3. Ayo disiapkan ya. Semuanya bukunya pastikan sudah ada di tangan kalian.
untuk belajar bersama Ibu hari ini. Yang kedua, kalian siapkan alat tulis, yaitu buku catatan tematik, pensil, pulpen, penghapus, dan alat tulis lainnya yang biasanya kalian gunakan ketika belajar. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke materi, yaitu tentang cara menyelesaikan soal cerita tentang penjumlahan bilangan. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan belajar di soal cerita, menyelesaikan soal cerita. Coba kalian buka buku halaman 40 ya. Nah, di sana itu ada contoh soalnya. Di situ dijelaskan bahwa di halaman 40 ada tentang pendalaman materi matematika. Nah, soal ceritanya itu tentang soal cerita tentang penjumlahan bilangan. Teknik yang kalian harus lakukan ketika menyelesaikan soal cerita ini, yang pertama yaitu menentukan hal yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. Jadi, nanti di dalam soal ceritanya itu ada yang diketahuinya terlebih dahulu agar memudahkan kalian untuk mengerjakan. Yang kedua, tentukan kalimat matematika yang sesuai. Nah, di tulisan tersebut apakah di soalnya itu dijumlahkan, dikurangi, dan lain sebagainya. Kemudian, hitunglah penyelesaian dari kalimat matematika tersebut. Ketika kalian sudah selesai membaca soalnya, sudah tahu harus dibagaimanakan soalnya, maka kalian langsung menyelesaikan atau mengerjakan. Agar lebih mudah dipahami oleh kalian, Ibu di sini punya contoh soalnya ya. Coba dilihat. Nah, Paman memiliki 2 keranjang buah mangga, masing-masing sebanyak 1.247 buah dan 1.320 buah. Berapa jumlah buah mangga yang dimiliki Paman seluruhnya? Nah, kita jawab bersama-sama ya. Coba diperhatikan lagi agar kalian lebih fokus. Cara penyelesaiannya, yang pertama di langkah yang tadi yaitu harus diketahui yang diketahuinya dulu dari soal. Tadi kan di sini yang diketahuinya itu adalah berarti ada 2 keranjang buah, kemudian masing-masingnya itu satu keranjang satunya itu berisi 1.247, kemudian keranjang 2 itu ada 1.320 buah. Nah, berarti di sini diketahuinya itu keranjang 1 1.247 buah dan keranjang 2 1.320 buah. Nah, berarti kemudian di sini ada kalimat berapa jumlah. Kalau berapa jumlah artinya itu biasanya ditambah ya. Nah, berapa jumlah buah mangga yang dimiliki Paman seluruhnya? Jadi semua buah mangga yang dimiliki Paman itu jumlahnya berapa? Berarti kalimat matematika di sini itu yaitu dengan dijumlahkan. Jumlah buah mangga 1.247 ditambah 1.320. Agar kalian lebih memudahkan dalam menjumlahkan, seperti biasanya kalian gunakan dengan teknik menyusun. Nah, seperti ini ya. Nah, 1.247 ditambah 1.320, kemudian kalian jumlahkan. Nah, berapa jumlahnya? Coba dihitung ya, Ibu kasih waktu. Ya, jumlah yaitu berarti 2.567. Caranya seperti biasa ya, cara menjumlahkannya. 7 ditambah 0, 7. Kemudian 4 ditambah 2, 6. 2 ditambah 3, 5. 1 ditambah 1,
sama dengan 2. Kemudian jadi jumlah buah mangga seluruhnya adalah 2.567 buah. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, sekarang waktunya kalian untuk berlatih. Ayo berlatih. Nah, kerjakanlah soal cerita tentang penjumlahan pada halaman 40 dari soal nomor 1 sampai dengan 5. Caranya sama seperti yang sudah Ibu contohkan barusan ya. Ya, oke. Tapi sebelum kalian mengerjakan, disimak sampai akhir dulu video pembelajarannya ya. Oke, kita lanjutkan ke pembelajaran ke materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang menyikapi keberagaman yang ada di sekolah. Coba silahkan kalian buka buku halaman 42. Di halaman 42, di sana ada teks tentang menyikapi keberagaman yang ada di sekolah. Nah, coba sebelumnya Ibu mau tanya nih, menyikapi keberagaman itu termasuk ke dalam sila berapa ya? Kemarin kata Pak Agung. Ya, kemarin itu kita ngebahas tentang makna sila kedua pada Pancasila. Coba lambang Pancasila, sila kedua itu adalah rantai. Ya, rantai yang melingkar. Nah, itu merupakan lambang sila kedua. Bunyinya yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, salah satu makna dari sila kedua yaitu kita harus dapat menyikapi keberagaman yang ada di Indonesia. Indonesia ini merupakan Indonesia yang sangat beragam, mulai dari agama, kemudian suku bangsa, kemudian makanan daerah, kemudian pakaian daerah, dan lain sebagainya. Semuanya memiliki banyak perbedaan, tetapi kita harus tetap bersatu dalam keberagaman. Kita baca bersama-sama ya di teksnya. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Keberagaman yang ada merupakan kekayaan bangsa kita. Dengan adanya perbedaan, kita dapat belajar untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Saling menghargai dan menghormati merupakan contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Keberagaman juga dapat kita amati dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di sekolah. Berikut beberapa contoh keberagaman atau perbedaan yang dapat kita amati di sekolah. 1. Perbedaan kegemaran. Nah, jadi ini ada contoh keberagaman yang ada di sekolah nih. 1. Perbedaan kegemaran. Kalian tentunya ketika di sekolah memiliki banyak teman ya. Nah, setiap orang memiliki kegemarannya masing-masing. Contohnya itu, misalkan Yusuf lebih suka bermain kelereng. Nah, sedangkan Aisyah lebih suka bermain boneka. Nah, itu adalah contoh kegemaran, perbedaan dan kegemaran. Kemudian yang kedua ada perbedaan makanan kesukaan. Nah, pasti teman-teman kalian di sekolah juga memiliki makanan yang mereka sukai sendiri. Misalnya ada yang suka telur, ada yang suka siomay, ada yang suka cilok, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada perbedaan olahraga kesukaan. Nah, Ibu waktu itu pernah nanya kepada anak-anak semua ya tentang kegemarannya. Ada yang suka olahraga. Nah, kalau olahraga tentunya sangat beragam macamnya. Ada yang suka sepak bola, ada yang suka bulu tangkis, ada yang suka kasti, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, perbedaan cita-cita.
kalian tentunya memiliki atau mempunyai cita-cita yang kalian harapkan. Ada yang bercita-cita menjadi ustadz, jadi ustazah, jadi guru. Kemudian ada yang bercita-cita menjadi polisi dan lain sebagainya. Nah, kita harus menghargai keberagaman cita-cita tersebut. Kemudian cara kita menghargai teman-teman yang di sekolah, yang pertama, menghargai pendapat teman meskipun berbeda dengan pendapat kita sendiri. Nah, ketika kita berbeda pendapat dengan teman kita di sekolah, kita tidak boleh memaki atau marah kepada teman kita tersebut, karena kita harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Kemudian sikap yang kedua adalah menghormati perbedaan yang ada. Kalau ada teman kita yang memiliki atau berbeda pendapat dengan kita, maka seharusnya kita harus menghormatinya. Dan yang ketiga, berteman dengan siapapun meskipun memiliki perbedaan. Nah, ini nih yang Ibu mau tekankan. Kalian, anak soleh-solehah, SD plus Al-Aitam, harus sangat menjaga ini. Kita harus berteman dengan siapapun tanpa membeda-bedakan teman kita sendiri. Kita harus baik ke semua teman. Kemudian kita ketika berbeda dengan teman kita, misalkannya, nah kita harus menghargai dan menghormati dan tetap menjadi temannya. Begitu ya, ketika ada teman yang dalam kesulitan, kita harus bisa membantunya. Ketika ada teman yang membutuhkan pertolongan kita, kita harus mau menolongnya. Begitu. Nah, begitu ya anak-anak. Nah, di sini Ibu di halaman 43 ada keterampilan kinerja praktik. Nih, kalian belajar praktik tentang menuliskan contoh keberagaman yang ada di sekolah. Nah, di sini yaitu kinerja praktiknya itu ada menuliskan contoh keberagaman yang ada di sekolah. Namun di saat pandemi ini kalian tidak memungkinkan untuk bisa bertemu dengan teman-teman sekolah kalian yang lain ya. Jadi Ibu di sini memberikan kalian tugas untuk menuliskan contoh keberagaman yang ada di dalam keluarga. Nah, yang ada di dalam keluarga itu siapa aja? Kalian bisa meminta bantuan ayah kepada bunda, kepada adik, kakak, nenek, kakek, ataupun saudara-saudara yang lainnya yang ada di rumah kalian tentunya ya. Nah, cara mengerjakannya yang pertama, buatlah tabel keberagaman yang ada di antara anggota keluarga. Keberagaman yang dapat kamu catat antara lain perbedaan kegemaran, makanan kesukaan, dan cita-cita. Yang kedua, tuliskanlah dalam bentuk tabel berikut. Nah, silahkan kalian buat di buku tematik tabel seperti ini ya, seperti yang sudah Ibu contohkan. Di sini ada nomor, ada nama anggota keluarga, misalkan di sini isinya ayah, bunda, adik, atau kakak. Kemudian kegemarannya masing-masing apa, makanan kesukaannya apa, dan cita-citanya apa. Nah, gitu. Selanjutnya, jawablah pertanyaan berikut. Nah, setelah kalian memasukkan ke dalam tabel, ke dalam tabel di sini, kemudian kalian harus menjawab pertanyaan yang ini. 1. Adakah persamaan dan perbedaan antara anggota keluargamu? Nah, kalian isi ya, ada atau tidak sesuai dengan data yang kamu dapatkan di sini. Kemudian yang kedua, bagaimana caramu menyikapi perbedaan yang ada? Nah, apa cara kamu menyikapi perbedaan yang ada di keluarga kamu? Nah, ketiga, apakah kamu telah mengamalkan sikap menghargai perbedaan? Nah, dijawab dengan sejujur-jujurnya ya, berdasarkan kegiatanmu selama di rumah. Nah, untuk selanjutnya,
kalian melaporkan laporan kepada ibu. Kalian boleh menuliskan tugas ini mengerjakan tugas ini di buku tematik, kemudian minta bantuan ayah dan bunda untuk mengumpulkan kepada ibu ya. Oke. Nah, anak-anak, alhamdulillahirobbilalamin, kegiatan video pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita tutup dengan doa ya, doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Sekian dan terima kasih. Sekian video pembelajaran dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih ya sudah menyimak video pembelajaran. Semangat selalu kalian untuk berlatih dan belajar di rumahnya. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa berjumpa di sekolah. Semangat. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.